emang Lek tahu gimana cara nunjuk PJ itu apa Nah kriteria itu orang indikatornya jadi PJ? apa gitu loh? Indikatornya apa? Kan nggak ada. Tiba-tiba nama diusulkan tanpa Iya. ada partisipasi publik, tiba-tiba maju aja, terus masuk ke meja pusat ya. Iya. Dalam ini kan presiden menunjuk Kemendagri gitu kan. Terus indikator penilaiannya apa? Kita tidak tahu. Iya. Bansos-bansos yang di Pilpres kemarin itu kira-kira terulang nggak ya di Pilkada nanti? Berpotensi. Dari pengamatan ini lah, berpotensi. KPPUD. Berpotensi. Jadi kepala daerah menggunakan itu ya? Dalam hal ini bisa jadi kepala daerah, tapi kan bisa jadi pusat juga. Sobat Youth, kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bung Edu. Apa kabar banyak? Kabar baik, Lek. Gimana kabar, Lek? Juga lama nggak jumpa. Bung Edu ini seorang peneliti, analis kebijakan KPPUD yang hari-harinya keliling Indonesia, ngecek kepala-kepala daerah siapa yang ngejalanin otonomi daerah berjalan baik atau tidak. Ya. Bung Edu, kita mau dapat nih pandangan Bung Edu soal otonomi daerah. Ya. Itu kira-kira otonomi daerah itu masih berjalan seperti yang kita harapkan atau enggak nih Bang Edu? Enggak. Gimana? Enggaknya kenapa itu Bang? Ya, ini lihat ke sini ya. Enggak gitu ya? Jadi gini, Lek. Ya. Sebenarnya bicara otonomi daerah itu udah berjalan lebih dari 20 tahun. Dua dasawarsa. Ya. Menarik loh. Ya. 20 tahun tuh kalau anak remaja udah bisa gini gitu kan. Gini gitu ya? Bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk gitu. Ya. Terus kita arahnya kemana nih? Oke. Ya kalau bisa dibilang berhasil, ada sisi pemberhasilannya, tapi kegagalannya ada juga gitu. Oke. Dan itu bukan dalam porsi yang kecil, besar juga. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah pasca reformasi, lihat dari sejarah undang-undangnya, undang-undang tahun 99, 2004, 2014, lalu muncul Cipta Kerja, semakin kesini tuh semakin ditarik gitu kewenangan-kewenangan daerah gitu. Oke. Jadi banyak kewenangan-kewenangan yang di level tadinya di daerah, ditarik ke pusat gitu. Dan itu akhirnya membuat bisa kita katakan bahwasannya otonomi hari ini ya kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Berarti kepala daerah itu nggak bisa sepenuhnya ya ngurusin daerahnya itu? Pada urusan pemerintahan tertentu nggak bisa gitu. Oke. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, misalnya tadinya kita bicara soal kehutanan ya, kehutanan itu kan tadinya ada sampai di level kabupaten kota ya, sekarang kan ditarik provinsi gitu. Nah, misalnya kalau kita bicara daerah-daerah yang semangat ingin menerapkan carbon trade gitu kan, tapi kabupaten kota nggak bisa ikutan gituan. Karena sudah ada dikelola provinsi gitu kan. Jadi tapi bukannya gini lah, otonomi daerah itu kan itu menjadi seksi bagi kepala-kepala daerah untuk bisa menggunakan kekuasaannya sepenuhnya gitu kan. Sehingga makanya banyak sekali ya hari ini bukan rahasia umum bahwa untuk menjadi kepala daerah habis puluhan miliar, itu dia rela karena dia tahu bahwa ketika saya memimpin nanti, gue punya kekuasaan penuh di daerah itu. Raja di situ. Kalau hari ini ditarik ke pusat semua gimana itu? Nah, kalau saya boleh bedah ya, Lek ya. Kita lihat di Undang-Undang 23 tahun 2014. Di situ ada di lampiran tuh mana yang jadi urusan kabupaten kota, mana yang jadi urusan provinsi, dan menjadi urusan pusat gitu kan. Kalau kita lihat contoh nih, kenapa banyak sosok bupati wali kota yang dalam tanda kutip berhasil ketika bertugas, ketika naik ke level provinsi, zong. Karena apa? Ya karena soal urusan pemerintahan yang dihandle tuh di level provinsi itu lebih sedikit gitu. Beda dengan Jakarta. Jakarta itu kan tidak ada pelimpahan sampai level wali kota ya, karena dia memang wilayah administratif. Jadi ya benar-benar nginduk ke gubernur DKI. Makanya kalau jadi gubernur DKI dibanding dengan gubernur Jawa Tengah atau misalnya Jawa Timur, itu derajat kewenangannya sangat berbeda. Makanya orang kalau mau jadi presiden harus ke Jakarta dulu gitu. Iya kan? Nah, karena memang dari segi tapi Prabowo nggak ke Jakarta dulu? Ya beliau kan bukan kepala daerah. Tapi ini menarik juga gitu. Tapi anomali juga di Pilpres kemarin bagaimana sosok Ganjar Pranowo dengan kewenangan dalam tanda kutip rada terbatas ya. Dibandingkan menjadi bupati wali kota namanya bisa naik gitu. Artinya kan kerjanya sebenarnya ya ada poin-poin positif yang bisa dilihat gitu. Dan dalam tanda kutip layak untuk dipertarungkan dalam kontestasi nasional. Karena selama ini ya gubernur yang maju ya gubernur Jakarta gitu. DKI ya? DKI. Tadinya DKI, sekarang DKJ, Mas. Oh iya, sekarang udah DKJ. Ini ngomongin Pilpres, Le. Di Pilpres kemarin itu kan brutal banget, Le.
brutal dalam artian anggaran pemerintah itu kan banyak digunakan untuk bansos. Iya. Ya kalau untuk apakah bansos ini mendukung 01, 02, 03 itu bisa diperdebatkan lah. Iya. Ini kalau dilakukan oleh kepala daerah hari ini, petahana maupun PJ-PJ yang ditunjuk oleh di zaman Pak Jokowi kemarin nih, itu apa pengaruhnya untuk daerah itu kira-kira? Ya, demokrasi makin mundur dong. Oke. Karena kan gini, dalam otonomi daerah itu ada 4 dimensi. Pertama, desentralisasi administrasi, Ya. itu soal pembagian urusan kewenangan, Iya. gitu kan. Kemudian desentralisasi ekonomi, itu bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta, misalnya privatisasi, kolaborasi, gitu kan. Ya. Kemudian ada desentralisasi fiskal, Oke. itu soal pajak dan juga belanja daerah, gitu kan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini desentralisasi politik. Ini yang selama ini kalau kita lihat, oke, pilkada terselenggara, tapi Iya. semakin ke sini bagaimana kualitas pilkada itu sendiri? Ya. Apakah benar-benar menghasilkan kepala daerah yang dalam tanda kutip mampu membawa daerahnya menuju pintu gerbang kesejahteraan? Kesejahteraan itu selain sebagai amanat konstitusi, dia itu juga merupakan ultimate goal dari otonomi daerah. Jadi berotonomi itu harusnya menuntun kita pada kesejahteraan, tapi kan realitanya tidak semua seperti itu. Ada kepala daerah yang berhasil, tapi yang gagal banyak. Itu kalau soal PJ kemarin, anggapan Le Edu gimana? Wah, ini menarik. Bagaimana cara menentukan PJ-PJ itu? Banyak loh itu. Kami juga kemarin itu sempat terlibat dalam diskusi, ada buat kajian-kajian juga ya. Ya. Yang masalah sebenarnya itu kan di Kemendagri. Kemendagri? Emang Le tahu gimana cara nunjuk PJ itu apa Nah, itu kriteria orang indikatornya jadi PJ? apa gitu loh? Indikatornya apa? Kan nggak ada. Tiba-tiba nama diusulkan tanpa Iya. ada partisipasi publik, tiba-tiba maju aja, terus masuk ke meja pusat ya. Iya. Dalam ini kan presiden menunjuk Kemendagri gitu kan. Terus indikator penilaiannya apa? Kita tidak tahu. Iya. Oke, terpilihlah dia. Bekerja, tiba-tiba ada evaluasi. Ya. Evaluasi itu per 6 bulan gitu kan. Bagaimana kinerjanya. Untuk mengatakan PJ ini kerjanya bagus atau buruk, dasarnya apa? Indikatornya apa? Tidak dibuka juga ke publik. Itu kan Pak Jokowi ada bilang itu, yang rapat terbuka itu, saya bisa ganti loh. Itu Ya memang dia punya Konteks. kewenangan untuk itu kan. Kalau kita lihat di Permendagri Iya. yang mengurus terkait dengan penunjukan PJ, yaitu pusat punya kuasa untuk mengganti seketika gitu kan. Kan buktinya juga kita lihat di beberapa daerah, kendati dengan alasan-alasan yang dalam tanda kutip syarat birokratis ya, misalnya mengatakan, oh ya di Aceh misalnya, Pak Marzuki diganti tepat setelah Pilpres, oke. ya kan? Itu karena kalah atau memang karena, nah itu indikatornya nggak Ya, jelas tadi kan. yang berseliweran di masyarakat kan, oh itu gara-gara 02 kalah di sana gitu. gitu. Tapi kan dari pusat mengklaimnya bahwa oh beliau sudah terlalu lama jadi PJ. Oke. Ya, artinya kan debatable juga kan. Jadi kita nggak tahu orang ini sebenarnya diganti karena bagus, jelek atau cuma gara-gara masa tenggang aja nih kayak kartu SIM gitu kan. Iya. Jadi ya sebenarnya Tapi kalau itu kita- KPPUD nggak protes soal itu? wah Mas, kalau di tracking di media banyak Mas. Banyak ya? Iya. Cuma kurang naik aja atau gimana? Bukan soal kurang naik. Kita kalau bicara sebuah isu tidak bisa gerak sendiri Mas. Oke. Makanya kalau KPPOD itu ya terlibat juga dengan jejaring-jejaring organisasi-organisasi masyarakat sipil, organisasi riset untuk menyuarakan Ya. bersama. Nggak ada di Indonesia ini, misalnya kalau kita melihat ada satu kelompok riset yang bisa menggaung meledakkan sebuah isu, itu pasti karena bantuan kelompok-kelompok lainnya. Kan sekarang era kolaborasi. Gotong royong ya? Gotong royong, Kolaborasi iya. itu ya? Karena kan sebuah masalah itu akan meledak kalau jadi masalah bersama. Kalau cuma masalah satu dua kelompok aja itu bukan masalah, masalah lu doang. Berarti tadi dari pengamatan sebagai analis kebijakan ya, Mm-mm. itu penunjukan PJ itu sebenarnya punya dampak Nggak negatif transparan ya, negatif lah. Jadi, negatif ya? jadi kalau kita bicara dari segi tatanan birokrasinya dulu ya, Ya. PJ ini kan tidak boleh menjalankan program yang bertentangan dengan RPJMD, terus program-program wali kota, bupati, gubernur sebelumnya, ya kan? Maka dia membuat yang namanya rencana pembangunan daerah RPD. Ya. Tapi dalam pembuatan RPD itu selama ini kalau lihat kerja-kerjanya tuh business as usual. Jadi ya apa yang disuruh pusat itu aja dikerjain gitu. Oh iya ntar lagi ada PON di Aceh, tolong bangunin stadion ya. Oke. Dia tuh di Medan mau ada PON, tolong ya infrastrukturnya. Padahal nggak jadi kan, belum jadi. Nah itu contoh-contoh seperti itu gitu. Tapi kan di Medan itu kan gubernurnya PJ juga nggak sih? PJ? PJ juga Di kan? Sumatera Utara PJ juga. Itu dia. Berarti kan bisa kita katakan bahwasanya mereka mengerjakan hal-hal yang sifatnya usual, Iya. tapi impact-nya juga ya kita lihat dari PON aja nggak berhasil, gitu loh. Masih ya saya kemarin ke Harapan Bangsa itu masih ditutup
seng-seng gitu sama ada nama PT pengerjanya kan. Padahal PON ini udah mau dekat gitu. Kita baru bicara satu case nih. Belum lagi kita bicara soal indikator-indikator yang sering dibilang soal inflasi. Kan ada tuh PJ kepala daerah yang diganti gara-gara inflasi, tidak bisa mengendalikan inflasi gitu. Apa benar seperti itu gitu kan? Kalau dibilang tidak bisa mengendalikan inflasi, inflasi itu terjadi di mana-mana loh. Kenapa satu aja yang diganti gitu. Jadi ya kalau dikatakan ya apakah ada efeknya terhadap masyarakat? Banyak, Mas. Kalau kita bicara kinerja PJ hari ini, ya kita semua adalah kelompok rentan karena apa yang mereka kerjakan tuh rentan terhadap kehidupan kita gitu. Dari segi ekonomi misalnya, kemudian dari segi layanan sosial kan di Jakarta itu misalnya PJ-nya membuat berbagai kebijakan yang dalam tanda kutip akhirnya menimbulkan resistensi publik, Mas. Misalnya soal KJP yang mulai dicabut-cabutin gitu kan. Kenapa dicabut gitu? Kenapa kalau memang nggak bermasalah kenapa nggak dari awal? Kan proses pemberian KJP itu nggak ujuk-ujuk ngasih kan? Ada seleksinya gitu. Kenapa nggak di situ? Kenapa baru tiba-tiba ketika ada huru-hara bansos itu baru tiba-tiba dicabut-cabutin tuh hak KJP-nya? Makanya wajar rakyat berasumsi, oh itu KJP dicabut biar bisa belanja bansos gitu. Itu bansos-bansos yang di Pilpres kemarin itu kira-kira terulang nggak ya di pilkada nanti? Berpotensi. Dari pengamatan KPPUD. Berpotensi. Jadi kepala daerah menggunakan itu ya? Dalam hal ini bisa jadi kepala daerah, tapi kan bisa jadi pusat juga. Pusat turun tangan juga? Loh, kan bansos itu ada yang menjadi kewenangannya urusan pusat. Turun dari Kementerian Sosial. Kemudian dari provinsi ada juga kan bansos. Di kabupaten kota ada juga gitu. Apakah kita ngelihat efek destruktif bansos? Mas nyadar nggak kemarin kan kita bansos Pilpres 2024 Februari kemarin, Maret beras langka. Karena udah dibagiin semua di Februari. Faktanya demikian kan? Impact-nya tuh separah itu loh gitu. Ya harusnya kan kalau kita bicara bansos, esensi bansos itu adalah menolong yang tidak mampu. Kalau yang kemarin? Ya lebih banyak enggaknya kan. Lebih kemana gitu arahnya? Ya tujuan politis, Mas. Tujuan politik Nggak usah ditutup-tutupi ya. Kesan itu jelas gitu bahwasannya tujuan politis, kemudian upaya-upaya gitu kan. Pencitraan juga. Jangan salah, ini bukan soal urusan pusat aja, Mas. Ya kan kepala-kepala daerah juga dalam tanda kutip ingin terlihat juga bagi-bagi. Siapa tahu. Mas Edu pernah ke Medan nggak? Ngecek bagaimana pemerintahan Bobi di sana? Semenjak jadi wali kota ya. Kalau nggak? Iya, kalau kita melihat indikatornya, kan selama ini wali kota Medan tuh nggak pernah selesai menjabat ya. Iya kan, karena antara ditangkap, sekolah di KPK ya. Sampai sejauh ini dia nggak ditangkap gitu kan. Kalau kita mau bicara objektif ya, artinya ya begitulah. Artinya ya kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi realitanya dia nampaknya masih bisa akan menyelesaikan itu. Cuma kalau kita melihat apa yang dikerjakan, apakah berhasil? Karena tidak juga gitu. Persoalan-persoalan struktural kemiskinan, kemudian soal isu sosial, lampu pocong gitu kan, itu apa gitu? Ngapain bikin lampu pocong misalnya kayak gitu kan? Apakah ada impact-nya terhadap masyarakat Medan? Lampu pocong itu kan kalau nggak salah di sekitaran alun-alun itu kan? Ya, apakah Medan itu cuma alun-alun doang? Itu infonya mau maju gubernur Sumut loh. Wah menarik itu, Mas. Gimana itu tanggapan Bang Edu tuh? Ya setiap orang kan berhak maju, Mas ya. Berhak maju. Cuma sebenarnya yang diedukasi masyarakatnya, Mas. Masyarakatnya. Apakah masyarakat dalam tanda kutip bisa melihat gagasan itu dengan jernih? Atau jangan-jangan terpengaruh lagi dengan dalam tanda kutip gimmick-gimmick lah atau apa? Itu kan hal-hal yang terjadi pada daerah-daerah lain juga gitu. Ya kebetulan Medan tersorot ya. Tapi kan itu terjadi juga di 530-an daerah otonom baik provinsi, kabupaten dan kota gitu kan. Itu terjadi juga. Hanya untungnya Medan itu selalu mendapat spotlight gitu. Ya, spotlight ya. Kalau kita misalnya bicara di timur kan ya. Nah, kalau di timur dia otsus ya. Ada otsus juga kan. Apakah otsus itu berhasil? Ya, gimana itu? Juga gitu kan. Nggak ngefek untuk ngangkat Papua di sana? Iya, di Aceh itu kalau kita ngelihat tingkat kemiskinannya, Mas. Itu yang terpuruk di Sumatera tuh Aceh gitu kan. Aceh ya. Belum lagi kalau kita bicara Papua, apakah masyarakat sana sudah sejahtera? Enggak kan? Oh, parah juga. Nah, itu
Mas kan kemarin baru dari Papua. Ya itu dia, makanya kita pertanyakan otsus itu kan. Maksudnya ya anggaran besar kok daerah itu masih begitu-begitu aja. Iya, karena kan gini, kalau kita melihat ya dari perspektif penggunaan anggaran, ya selama ini pertanggungjawaban dana otsus seperti apa gitu kan? Itu yang harus, tidak ada mekanisme yang mampu meyakinkan kita semua bahwasannya dana otsus itu telah digunakan untuk pemanfaatan kesejahteraan masyarakat. Oke. Lebih banyak ya deal-deal politik gitu misalnya apa segala macam gitu. Tapi Jadi ya tidak menutup keberhasilan pada beberapa program, tapi di program-program lain yang nampaknya belum berhasil gitu. Sehingga bahwa ada kasus korupsi dana otsus itu kan terjadi juga di 2 daerah. Itu artinya ya itulah realitanya gitu. Otsus itu dananya gede gitu. Kalau itu sama juga kayak dana desa kan. Apakah dana desa berhasil? Tidak juga gitu. Indeks kemiskinan masih tinggi gitu kan. Ya kalau kita lihat misalnya pada aspek-aspek yang lain, berapa desa sih yang berhasil memanfaatkan itu? Dana desa itu ya? Enggak banyak. Ya memang hari ini kalau kita obrolan kita ini kayaknya banyak kritikan ini sebenarnya dari cara memanajerial daerah itu sendiri. Ya karena memang memanage daerah itu nggak gampang. Nggak gampang. Jadi kalau memanage daerah itu nggak gampang, kenapa harus masyarakat gampang sekali memilih hanya berdasarkan gimmick tadi gitu loh. Ya kan kasihan negara itu kan, apa daerah itu sendiri kan. Ketika pemimpin yang terpilih itu menang atas dasar gimmick semata gitu loh. Padahal itu ngurus daerah itu nggak gampang bro, gitu loh. Jadi kami punya kajian namanya indeks daya saing daerah berkelanjutan. Itu merupakan bagaimana kita mengukur kinerja kabupaten-kabupaten se-Indonesia. Apakah kinerjanya telah berdampak terhadap misalnya kelestarian lingkungan, kemudian ketahanan ekonomi, dan juga inklusivitas sosial. Dan rata-rata kita tuh berada pada level sedang, nggak tinggi, nggak rendah gitu. Berarti tapi ya menengah-menengah aja. Menengah-menengah. Kenapa menengah-menengah? Ya itu karena kerjanya bisnis as usual itu tadi. Jadi kenapa bisnis as usual, Mas? Kalau boleh tahu. Kita ngelihat nih, urusan pendidikan itu anggarannya jelas 20%. Kemudian stunting, sekarang jadi program nasional, ya kan? Berapa orang yang pernah memikirkan kesejahteraan masyarakat adat misalnya? Nggak ada, karena undang-undangnya nggak ada. Disabilitas itu sekarang diperhatikan banget. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Coba nggak ada undang-undangnya. Nggak diperhatiin juga gitu. Itu namanya business as usual, Mas. Jadi bekerja berdasarkan undang-undang. Ya memang kalau nanti mereka bilang, ya saya dilantik, saya disumpah untuk menjalankan undang-undang dan taat pada undang-undang. Iya. Tapi apakah selama kampanye Anda bicara seperti itu? Kan tidak banyak. Lebih banyak tuh membicarakan nanti saya akan bangun jembatan. Padahal di daerah itu nggak ada sungai. Itu janji kampanye bro. Oke, itu saya ingat banget. Oke, terima kasih banyak Bang Edu sudah hadir di UTV. Ya, saya juga makasih udah diundang. Kita berharap sehat-sehat terus. Jangan pernah kendor lah untuk mengatakan kebenaran. Terima kasih Bang Edu. Yuk, mau lihat godang.